Demikian firman Tuhan. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan, dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkannya. Kami memohon pertolongan-Mu supaya Engkau menerangi hati, pikiran kami, agar kami memahami kehendak dan karya-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya di pos ronda beberapa bulan yang lalu, ada seorang pemuda, bukan pemuda, mungkin sudah agak bapak-bapak ya, lewat dengan motor trailnya. Lalu ada yang berkata kepada saya, "Pak, orang itu sebenarnya namanya Andreas, tetapi dipanggil Grandong." Saudara tahu, kata Grandong itu identik dengan preman, atau jagoan kampungan, urakan, atau mungkin bandit kecil ya, tukang pala, kadang-kadang suka bikin onar, itu sebutan untuk kata Grandong. Nah, rupa-rupanya julukan itu berasal dari kisah masa kecilnya. Mungkin dia dulu kecilnya seperti itu. Nah, sampai sekarang, nama orang itu masih melekat, julukannya lebih terkenal dengan sebutan Grandong daripada Andreas. Jauh sekali ya perbedaannya. Nah, saudara, dari kisah ini kita diingatkan bahwa seringkali manusia itu hidup dengan identitas yang lama. Dengan masa lalu, kisah masa lalu, kegagalan masa lalu, dosa-dosa masa lalu, atau label-label yang masih melekat karena kebiasaan-kebiasaan pada masa kecil. Dan tanpa kita sadari, kita berpikir bahwa saya tetap orang yang sama, saya tidak berubah. Namun firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, menyatakan sesuatu kepada kita, bahwa kita yang dahulu bukanlah kita yang sekarang. Itu judul khotbah kita hari ini. Kita yang dahulu bukanlah kita yang sekarang. From nothing to something. Wah, kira-kira dalam bahasa Wonogirinya seperti itu, saudara. Saudara, Rasul Petrus berkata atau menulis di dalam firman Tuhan, dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat Allah. Dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, apakah Petrus menulis kepada orang yang punya julukan yang sama seperti Grandong-Grandong tadi? Petrus, saudara, menulis kepada orang-orang Kristen awal yang
dikenal sebagai diaspora. Mereka menyebar dari tempat asal mereka ke tempat-tempat yang lain karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah karena identitas baru mereka mengharuskan mereka pergi ke tempat lain. Nah, secara sosial mereka akan dianggap orang luar, orang pendatang, dan mereka tidak memiliki kedudukan yang kuat, mereka tidak memiliki hak kewarganegaraan, bahkan mereka sering mengalami tekanan. Nah, saudara, sebelum merantau, sebelum mereka diaspora tersebar, mereka adalah orang-orang yang biasa di mata masyarakat. Mungkin mereka dikenal baik di mata masyarakat. Kenapa? Karena mereka mengikuti semua tradisi. Mereka mengikuti ritus-ritus agamawi yang ada dalam daerah mereka masing-masing. Mereka kompromi. Dan mereka mengikuti keyakinan umum yang berlaku di tengah masyarakat di mana mereka berada. Bahkan mereka mungkin melakukan aktivitas religius, aktivitas keagamaan yang lama, yang menjadi identitas kebanggaan mereka, baik itu di Yahudi maupun di Yunani. Tetapi apa kata Petrus? Dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat Allah. Artinya di sini, Petrus tidak hanya sekedar berbicara tentang keadaan sosial mereka, tetapi menyingkapkan keadaan rohani. Mereka dahulu tidak mengenal Allah. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Allah. Bahkan mereka hidup di dalam dosa. Sekalipun dulu mungkin mereka punya status sosial yang baik, punya reputasi yang baik, punya aktivitas religius keagamaan yang baik, tetapi tanpa Kristus mereka kehilangan identitas sejati. Mereka tidak memiliki identitas sejati. Dan itulah dosa terbesar yang dilakukan. Ketika hidup tanpa Allah sebagai pusat, itulah dosa yang terbesar. Bukan sekedar melakukan yang salah. Saudara, bukankah itu keadaan kita masa lalu? Mungkin kalau kita juga disebut dengan julukan masa kini, kita juga termasuk mungkin gerandong A, gerandong B, gerandong C. Tetapi gerandong-gerandong itu sudah berubah. Mungkin kita dulu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kalau bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, mau diapa-apakan juga tidak apa-apa. Tetapi sekarang kita sudah berubah. Pertanyaannya adalah, apa yang berubah? Bagaimana perubahan itu terjadi dalam hidup kita? Sekarang Petrus menunjukkan dua identitas baru bagi kita saat ini. Yang pertama, kita disebut sebagai rumah rohani. Tentu ini bukan masalah perubahan penampilan, bukan masalah perubahan cara bicara, bukan perubahan perilaku luar saja, tetapi ini adalah perubahan dasar yang terjadi karena Kristus, yang terjadi karena apa yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus, sehingga membuat kita sekarang memiliki identitas yang baru yang disebut sebagai rumah rohani. Ini adalah kiasan, metafora yang menjelaskan identitas yang baru. Kalau kita disebut sebagai rumah rohani, maka tentu fondasi hidup kita berbeda. Maka tentu struktur bangunannya berbeda, rumah rohani. Kita bukan berfondasi pada sesuatu yang kita banggakan, tetapi kita berfondasi pada Kristus. Tujuannya berbeda karena kita rumah rohani, menjadi tempat di mana Allah hadir, tinggal dan memerintah. Itulah metafora rumah rohani. Namun sayangnya saudara, natur dosa kita
sering kumat-kumatan. Kita sering ingin kembali membangun hidup di atas fondasi yang lain, bukan di atas litos batu yang hidup, yaitu Kristus. Tetapi manusiawi kita ingin hidup di atas fondasi yang lain, fondasi moralitas, fondasi keberhasilan, fondasi agamawi. Siapa yang tidak suka dikenal sebagai orang yang baik, suka menolong, wah orang ini dermawan sekali, lalu banyak orang yang suka. Siapa yang tidak suka menjadi orang sukses, dipanggil bos, ya kan? Dipanggil ketua atau dipanggil bapak dusun, ya. Semua orang pasti akan suka dengan keberhasilan itu. Siapa yang tidak bangga ketika anaknya pulang sudah menjadi sarjana teologi? Tetapi bukan itu fondasi hidup, saudara. Kita mungkin tidak menolak Kristus secara terang-terangan, secara verbal, dengan kata-kata. Tetapi sesungguhnya, saudara, ketika kita sudah menggeser fondasi hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang menolak Kristus secara halus. Maka Petrus mengingatkan, datanglah kepada batu yang hidup itu. Gereja sekarang pun sudah mulai bergeser. Fondasi gereja bukan lagi pada Kristus. Seringkali fondasi digeser dari Kristus kepada program. Sehingga ukuran keberhasilan seringkali terlihat kalau mungkin diukur, oh gereja itu sibuk, banyak sekali kegiatan. Itu baru gereja yang sukses. Dari Kristus kepada program, dari Injil kepada performa. Dari apa yang Kristus lakukan kepada apa yang sudah kita lakukan. Yang pelayan lakukan, yang jemaat lakukan. Khotbah yang seharusnya dipersiapkan untuk menyampaikan Kristus bergeser untuk mengagumkan para dosen mungkin di sini, mengagumkan jemaat, mengagumkan teman-teman mahasiswa lain. Bukan lagi menyampaikan Kristus. Dari anugerah kita geser kepada usaha manusia. Akibatnya apa, saudara? Kita bukan rumah rohani, tetapi kita sekedar kumpulan-kumpulan orang religius. Tidak ada kapasitas untuk mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Tetapi ketika Kristus menjadi fondasi, maka disitulah kita menjadi rumah rohani. Sebaliknya, ketika Kristus tidak menjadi fondasi, ia menjadi batu sandungan. Injil yang tadi harusnya menyelamatkan justru menghakimi karena kita menolaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dan saudara hari ini punya identitas yang baru. Kita sudah dibangun di atas fondasi hidup yang menghidupkan. Ia bukan sekedar fondasi, tetapi ia juga menopang, mengubah batu yang mati tadi menjadi batu yang hidup, sehingga kita dibangun menjadi batu hidup, rumah rohani. Luther pernah berkata, kita tidak berdiri di atas kesalehan kita, tetapi di atas kebenaran Kristus. Karena kita tidak lagi membangun diri kita, tetapi kita dibangun oleh Allah. Saudara, jika saya dan saudara adalah rumah rohani, bukan gerandong A, gerandong B. Kita sekarang adalah rumah rohani. Maka sesungguhnya kita tidak lagi hidup sebagai individu yang egois, individu yang otonom, yang berjalan sendiri-sendiri. Kita ini sekarang adalah struktur hidup
bagian dari satu tubuh yang saling membangun. Itulah rumah rohani. Kita adalah tempat di mana Allah hadir menyatakan dirinya di dunia. Bukan sekedar melalui kata-kata Kristus itu dinyatakan, tetapi justru melalui kehidupan kita yang berfungsi sebagai rumah rohani. Oleh karena itu, kesatuan kita satu dengan yang lain sesungguhnya adalah pewartaan terjelas tentang Kristus. Bayangkan seandainya orang Kristen bersatu, betapa orang melihat, oh ini toh rumah rohani itu. Yang kedua, kita bukan lagi yang dulu, tetapi kita sekarang disebut sebagai imamat yang rajani. Sekarang Petrus beralih. Tidak lagi sekedar rumah rohani, tetapi ada metafora yang sesungguhnya ini adalah gelar perjanjian lama. Bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini bukan kiasan biasa, saudara. Ini sebenarnya adalah transfer identitas, kira-kira begitu ya. Atau penggenapan identitas Israel yang dulu kita kenal di dalam kitab Keluaran. Sebagai imamat yang rajani, saya dan saudara sekarang punya akses langsung kepada Allah. Punya panggilan untuk mempersembahkan korban rohani. Punya panggilan untuk menjalankan fungsi perantara. Karena itulah fungsi imam. Ini bukan usaha kita, tetapi ini adalah anugerah yang luar biasa. Bukan karena kita sudah menyelesaikan program S1 teologi, tetapi ini adalah panggilan sebutan identitas baru. Karena anugerah tujuannya jelas, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Tapi sayangnya sekali lagi, kita gagal mempersembahkan hidup sebagai korban. Karena kita lebih nyaman menjadi penikmat anugerah, konsumen anugerah daripada sebagai pekabar anugerah. Kita lebih nyaman menikmati pemberitaan firman Allah daripada kita memberitakan firman Allah kepada orang lain. Padahal sekali lagi Petrus mengingatkan kita, dahulu kita bukan siapa-siapa, dan sekarang kita adalah imamat yang rajani. Saudara, jika hari ini saya dan saudara adalah imamat yang rajani, maka tentu panggilan kita bukanlah diam saja. Pada Minggu Paskah kelima hari ini, kabar baik kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus masih disuarakan terus-menerus di telinga kita dengan teks-teks yang kita baca. Apalagi kemarin Paskah kita memperingati sukacita kebangkitan di Dewa Dewi dengan penuh semangat, sukacita semangat 45. Bahkan kita masih mendengar Paskah ke-1, Paskah ke-2, Paskah ke-3, panggilan Yesus kepada para perempuan, pergilah dan beritakanlah kepada para rasul. Tuhan juga mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara, sukacita kebangkitan itu tidak hanya berhenti di dewa-dewi saja. Kita boleh bersukacita, makan-makan, foto-foto, ya kan? Upload di video. Menunjukkan, ini loh sukacita kami bahwa Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa kami. Tidak berhenti di situ saja. Panggilan misioner itu sekarang kita dengar bahwa saya dan saudara sekarang adalah imam-imam Allah yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya.
Memang harus kita akui saudara, di dunia sekarang ini kita masih bersahabat dengan orang-orang yang tidak bersahabat, yang menolak Kristus. Karena itu kita terus membutuhkan dorongan. Kita terus membutuhkan pengingat bahwa Allah dalam belas kasihannya telah menjadikan kita sesuatu yang baru. Kita telah menjadi rumah rohani. Kita telah menjadi imamat yang kudus. Dan itulah identitas kita sekarang. Mari kita jadikan diri kita sebagai mimbar dimanapun kita berada. Disitulah kita bersaksi. Melalui hidup kita, melalui diri kita, kitalah rumah rohani, tempat di mana Allah hadir, tempat di mana Allah dinyatakan. Kita yang dahulu, bukanlah kita yang sekarang. Kita sekarang adalah imamat yang rajani, rumah rohani. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami diingatkan sukacita kebangkitan tidak berhenti manakala kami mendengar Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Engkau juga mendorong para murid, mendorong para rasul, bahkan mendorong setiap kami untuk kami menyadari identitas yang baru sebagai rumah rohani, tempat di mana Engkau hadir, tempat di mana Engkau berdiam memerintah hati kami. Terlebih kami sekarang adalah imamat yang rajani, sebuah panggilan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengingat-Mu ini. Amin.